Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa sehat selalu, teman-teman. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang operasi hitung bilangan. Nah, untuk materi ini, yang pertama itu tentang sifat-sifat dari operasi hitung itu sendiri. Sebelum kita menuju ke operasi hitungnya, kita perlu tahu sifat-sifat dari operasi hitung sendiri. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu ada sifat tertutup dan tidak tertutup. Untuk sifat tertutup itu jika ada himpunan bilangan yang dijumlahkan, maka hasilnya akan merupakan himpunan yang sama dengan himpunan bilangan yang dioperasikan tadi. Misalkan seperti ini, 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Seperti yang kita tahu, 4 itu merupakan bilangan cacah, 1 juga merupakan bilangan cacah, dan hasilnya itu juga merupakan bilangan cacah. Ketika ketiganya ini sama, maka hal tersebut dinamakan masuk ke dalam sifat tertutup dari operasi hitung bilangan. Nah, untuk sifat terbuka, itu jika ada operasi hitung bilangan, nah nanti hasilnya itu ternyata berbeda dengan himpunan yang dioperasikan. Misalkan seperti ini, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, 3 di sini merupakan anggota dari bilangan ganjil, 5 juga merupakan anggota dari bilangan ganjil, dan ternyata 8 itu merupakan anggota dari bilangan genap. Maka ketiganya ini tidak sama. Ketiganya tidak sama, maka hal ini masuk ke dalam sifat terbuka dari operasi hitung bilangan. Nah, untuk sifat-sifat dari operasi hitung yang kedua, yaitu ada komutatif atau pertukaran. Jadi, suatu bilangan itu jika ditukar posisinya, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Contohnya seperti ini, 4 ditambah 5 akan sama dengan hasilnya 5 ditambah 4. Untuk perkalian sendiri, 5 dikali 4 itu hasilnya akan sama dengan 4 dikali 5. Nah, seperti yang kita tahu, 5 dikali 4 itu 20, sedangkan 4 dikali 5 itu sama dengan 20 juga. Maka ini hasilnya sama. Nah, di sini juga 4 ditambah 5, 4 kotak biru ditambah dengan 5 kotak putih, itu hasilnya 9, sama dengan 5 kotak putih ditambah dengan 4 kotak biru, yang juga hasilnya 9. Yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini jika ada 3 buah bilangan yang dioperasikan, misalkan bilangan A, B, dan C, itu bisa kita kelompokkan. Jadi misalkan kita kerjakan dulu A dengan B, itu akan sama hasilnya dengan kita mengerjakan dulu yang B dengan C. Nah, di sini contohnya 4 dikali dengan dalam kurung 2 kali 7 sama dengan 4 dikali 2 kali 7. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4 dikali yang di dalam kurung ini 2 kali 7 sama dengan 14. Lalu 4 kali 2 ini sama dengan 8 kali 7. Nah, untuk 4 kali 14 hasilnya 56 dan 8 dikali 7 itu hasilnya 56. Maka hasilnya sama. Jadi, meskipun nanti kita kerjakan yang depan terlebih dahulu atau yang belakang terlebih dahulu, maka hasilnya akan tetap sama. Begitu pula dengan penjumlahan. Selanjutnya, ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, untuk distributif ini hanya berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk perkalian terhadap penjumlahan, jika ada bilangan A dikalikan dengan bilangan dalam kurung bilangan B ditambah C, ada kurungnya, maka itu akan sama dengan A dikali B ditambah dengan A kali C. Begitu pula dengan pengurangan. Jika ada A dikali dengan dalam kurung B dikurangi C, maka hasilnya akan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, untuk contohnya, ada 4 dikalikan dengan
dalam kurung 2 ditambah 3. Nah, di sini bisa kita kerjakan dengan 4 kali 2 ditambah dengan 4 kali 3. Nah, untuk contoh dari pengurangan sendiri ada 4 kali dalam kurung 5 kurangi 3. Untuk pengerjaannya bisa kita lakukan dengan 4 kali 5 dikurangi dengan 4 kali 3, begitu. Nah, untuk sifat yang terakhir yaitu ada sifat identitas. Nah, untuk perkalian dan pembagian, jika ada suatu bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Jika ada suatu bilangan dibagi dengan 1, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Namun, jika ada 2 bilangan yang sama yang dibagi, maka hasilnya akan 1. Dan jika ada 0 dibagi dengan suatu bilangan, hasilnya akan 0. Sedangkan suatu bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Nah, untuk dalam penjumlahan dan pengurangan, jika suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya itu bilangan itu sendiri. Jika suatu bilangan dikurangi dengan 0, maka hasilnya juga merupakan bilangan itu sendiri. Jadi sifat identitas itu tidak merubah hasil dari suatu bilangan. Seperti ini. Misalkan 5 ditambah 0, maka hasilnya akan 5. 5 dikurangi 0, hasilnya juga akan 5. Begitu pula dengan 5 kali 1, hasilnya akan 5. Dan 5 dibagi 1, hasilnya adalah 5. Maka hal tersebut masuk dalam sifat identitas. Nah, yang dinamakan dengan unsur identitas itu adalah angka 1 ini dengan 0. Begitu ya. Nah, untuk pengerjaan operasi hitung campuran, itu jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat, sedangkan operasi perkalian atau pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika terdapat soal, itu ada perkalian dan pembagian, maka bisa dikerjakan dari kiri ke kanan karena dia sama kuat. Nah, kalau misal ada penjumlahan dan pengurangan, itu juga bisa dikerjakan dari kiri ke kanan atau urut, karena dia sifatnya itu sama kuat. Namun, jika terdapat dalam suatu operasi hitung itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka bisa dikerjakan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu, baru nanti yang penjumlahan atau pengurangannya. Karena di sini operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Namun, jika nantinya itu ada tanda kurung dalam operasinya, maka kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung. Nah, contohnya ini. Ada 20 dikalikan dengan 6 ditambah dengan dalam kurung 15 dikurangi 7 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Nah, untuk operasi ini karena ada di dalam kurung, maka kita dahulukan yang ada di dalam kurung. Nah, untuk 20-nya kita turunkan dikali dengan 6 ditambah dengan 15 dikurangi 7 itu hasilnya 8 dibagi dengan 2. Nah, 20 dikali 6 itu sama dengan 120 ditambah dengan 8 dibagi 2, sama dengan 4. Kenapa kok enggak 6 ditambah 8 dahulu, seperti yang tadi penjelasannya. Perkalian itu kita operasikan terlebih dahulu dan pembagian baru nanti penjumlahannya. Misalkan contoh lain ada seperti ini. 3 ditambah 9 dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan, nah jika ada seperti ini, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah, ya betul, yang pembagian terlebih dahulu. Jadi 3 ditambah 9 bagi 3 itu 3, dikurangi 2, sama dengan berapa? Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita kerjakan dari kiri ke kanan. 3 ditambah 3 hasilnya, iya betul 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Itu ya.
Untuk selanjutnya, yaitu pada pokok pembahasan operasi hitung bilangan ada 4 jenis operasi hitung. Yang pertama yaitu penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan juga pembagian. Nah, kalau penjumlahan itu gabungan dari dua himpunan yang dijumlahkan. Contohnya seperti ini, jika ada R dijumlahkan dengan S, maka anggota himpunan R ditambah S itu merupakan hasil penjumlahannya. Jadi 5 dari anggota R ditambah dengan 4 dari anggota S, maka nanti R gabungan S itu merupakan 5 tambah 4, yaitu 9 anggota. Begitu ya. Untuk konteks penjumlahannya, yaitu seperti ini. Bima memiliki 2 pulpen. Nah, sebelum berangkat sekolah, ternyata ibunya itu membelikan 3 pulpen baru, kemudian memberikannya kepada Bima. Jadi 2 pulpen ditambah dengan 3 pulpen. Berapa banyak pulpen yang dimiliki Bima sekarang? Maka 2 pulpen ditambah dengan 3 pulpen, itu hasilnya adalah 5 pulpen. Nah, untuk penjumlahan menggunakan media, itu bisa menggunakan kantong ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini bisa nanti tersedia 3 kantong yang dinamai dengan ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu untuk pengisinya kita bisa menggunakan sedotan. Nah, di sini Ibu contohkan ada 214 ditambah dengan 415. Nah, untuk 214 yang menempati ratusan itu angka iya 2. Jadi kita masukkan 2 sedotan ke kantong ratusan. Lalu yang menempati puluhan adalah angka 1. Jadi kita masukkan 1 sedotan ke kantong puluhan, dan yang menempati satuan adalah angka 4, kita masukkan 4 sedotan ke kantong satuan. Begitu pula dengan 415, 4 di kantong ratusan, 1 di kantong puluhan, dan 5 di kantong satuan. Karena operasinya itu penjumlahan, maka kita jumlahkan ada berapa sedotan ini di kantong ratusan. Ada 6 sedotan, di kantong puluhan ada 2 sedotan, dan di kantong satuan ada 9 sedotan. Maka 6 ratusan, 2 puluhan, dan 9 satuan itu merupakan 629. Jadi penjumlahan dari 214 ditambah dengan 415 itu adalah 629. Selanjutnya ada pengurangan atau subtraction. Kalau penjumlahan tadi adalah gabungan, kalau pengurangan itu merupakan selisih. Nah, konteksnya itu ayah memanen 10 buah stroberi, kemudian memberikan kepada adik. Kemudian adik memakan 4 buah stroberi, maka berapa sisa stroberinya sekarang? Jadi awalnya itu ayah panen 10 buah stroberi yang dimasukkan dalam kotak nih. Ada 10 buah stroberi. Lalu adik memakan 4, jadi dari 10 ini dimakan adik 4, berarti kita keluarkan 4 buah stroberi. Maka hasilnya itu adalah sisa stroberi yang ada di dalam kotak berapa? Yaitu 6. Jadi 10 dikurangi dengan 4, itu hasilnya adalah 6. Nah, untuk konsep pengurangan pada konteks itu ada 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe bagian dari keseluruhan, jadi yang diketahui itu keseluruhannya. Yang kedua yaitu ada tipe membandingkan. Nah, untuk tipe bagian dari keseluruhan itu contohnya Bella mempunyai 6 pulpen. Nah, jika 2 pulpen itu berwarna merah dan yang lainnya berwarna hitam, maka berapakah jumlah pulpen berwarna hitam yang dimiliki Bella? Jadi yang diketahui itu keseluruhannya, dan di sini dituliskan ada 6 pulpen. Nah, 2 pulpen sudah diketahui, maka berapakah pulpen hitamnya? Nah, untuk mencari berapakah pulpen hitam, kita harus mengurangi seluruh dari bagian. Jadi 6 dikurangi 2, yaitu 6 kurangi 2 ada 4 pulpen hitam. Iya.
betul. Nah, selanjutnya yaitu tipe membandingkan. Nah, kalau tipe membandingkan itu ada 2 himpunan. Nah, nanti kita diminta tuh cari selisihnya atau perbedaannya ada berapa sih? Contohnya seperti ini. Bella memiliki 5 pulpen berwarna hitam dan 2 pulpen berwarna merah. Maka berapakah selisih jumlah pulpen hitam dan pulpen merah? Jadi di sini ada 5 hitam, 2 merah. Nah, kita diminta untuk mencari selisihnya. Jadi langsung kita kurangkan 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3. Nah, di sini juga dijelaskan kalau pengurangan itu merupakan kebalikan dari penjumlahan. Nah, konteksnya seperti ini. Operasi hitung 7 dikurangi 2 sama dengan 5 itu punya kaitan dengan penjumlahan 7 sama dengan 2 ditambah 5. Nah, di sini itu namanya adalah fakta keluarga atau fact families. Nah, untuk 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Nah, ketika kita ingin menghilangkan 2-nya, maka kita harus mengurangi 2. Sedangkan jika ruas kiri dikurangi 2, maka ruas kanan juga harus kita kurangi dengan 2. Jadi di sini kita dapatkan ininya hilang, 7 dikurangi 2 itu hasilnya 5. Begitu pula dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka jika kita ingin menghilangkan 5, kita perlu mengurangi dengan angka 5. Begitu pula dengan ruas kanan, 7 harus kita kurangi dengan 5. Jadi yang di sini habis, sama dengan 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Ada 2 titik hitam ditambah dengan 5 titik hitam, maka hasilnya adalah 7. Nah, jika kita melipat 2 titik hitam, maka hasilnya akan 5. Nah, kita melipat itu artinya kita kurangkan. 7 dikurangi 5, mohon maaf, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya itu ketika kita ingin melipat 5 titik hitam, maka operasinya itu adalah 7, kita kurangi dengan 5, hasilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada perkalian atau kita kenal dengan istilah multiplication di dalam bahasa Inggris. Nah, perkalian itu juga disebut sebagai dengan penjumlahan berulang. Nah, di sini perlu diperhatikan, jika ada R dikalikan dengan S, maka itu artinya S yang ditambahkan sebanyak dengan R kali. Contohnya seperti ini. Jika ada konteks 5 dikali 4, itu artinya adalah 4 dijumlahkan dengan 4, dijumlahkan dengan 4 lagi, sebanyak 5 kali. Bukan 5 ditambah dengan 5, ditambah dengan 5 sebanyak 4 kali, itu salah. Jadi konteksnya yang belakang itu yang merupakan yang dijumlahkan, dan bilangan yang di depan itu merupakan banyaknya penjumlahannya. Jadi di sini 5 kali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 yang hasilnya ini harusnya berapa? Iya betul, 20. Nah, jika digabungkan maka di sini didapatkan 5 dikalikan dengan 4 hasilnya itu 20. Nah, untuk konsep perkaliannya ini ada 1 buah mobil. Nah, sebuah mobil itu punya 4 roda, berarti itu menandakan kalau 4 itu merupakan perkalian dari 1 kali 4. Nah, jika ada 3 mobil, maka ini perlu dijumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4, yang hasilnya adalah 12. Nah, untuk proses perkaliannya maka adalah 3 mobil dikali dengan 4 rodanya. Itu ya, menghasilkan 12 roda. Nah, konsep perkaliannya ini ada 1 mobil nih, berapa roda? 4 roda. Nah, 2 mobil berapa roda? 4 ditambah 4, yaitu 8 roda.
3 mobil berapa roda? 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 12 roda, dan seterusnya. Nah, untuk satu mobil ini nantinya menghasilkan perkalian 1 kali 4, karena dia satu mobil dikalikan 4 roda, yang menghasilkan 4 roda. Nah, untuk yang kedua ini ada 2 mobil dikalikan dengan 4 roda, 2 kali 4 sama dengan 8. Yang ketiga, 3 dikali 4 dan seterusnya. Itu ya. Jadi yang ditambahkan itu berada di belakang, sedangkan banyaknya itu ada di depan. Nah, selanjutnya ada konsep pembagian atau division. Nah, di konsep pembagian ini merupakan pengurangan berulang sampai hasilnya itu adalah 0. Jadi pembagian, kalau perkalian tadi adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian itu adalah pengurangan berulang hingga hasilnya 0. Nah, di sini ada R dibagi dengan S, maka menghasilkan R dikurangi S, dikurangi S, dikurangi S sebanyak K kali. Nah, K kali ini adalah hasil dari R dibagi S. Nah, untuk ilustrasi dari, mohon maaf, harusnya ini pembagian 10 dibagi 2 adalah, ini ada Ibu sediakan 10 titik kuning, nah dibagi dengan 2. Ada 10 kan awalnya, nah dibagi 2. Berarti berapakah isi satu kotaknya itu? Nah, untuk membaginya kita bisa membagi dengan satu-satu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita mengisi bergantian, satu kotak di pertama, satu kotak di kedua, satu kotak lagi di pertama, satu kotak lagi di kedua. Begitu sampai nanti ada 10 titik kuning. Nah, bisa juga dengan, karena ini dibagi 2, berarti bisa kita tarik garis begini. Nah, ada 2 bagian yang sama besar. Nah, di sini maka satu bagiannya itu berisi, iya betul, 5 titik kuning. Jadi 10 dibagi dengan 2 itu adalah 5. Nah, untuk konsep pembagiannya, yaitu pembagian dengan cara pengurangan berulang atau repeated subtraction. Jadi konsep pembagian itu ada 2, yang pertama pengurangan berulang, yang kedua itu dibagi rata. Nah, kalau pengurangan berulang itu contohnya ini, Bella memiliki 8 buah permen yang akan dibagikan ke beberapa temannya. Dan setiap teman akan mendapatkan 2 permen, maka banyaknya teman yang mendapat bagian yang sama. Jadi kita nyari temannya yang dibagiin permen oleh Bella itu berapa. Nah, karena kita tahu satu orang teman itu dapat 2 permen, maka kita keluarkan permen dari kotak ini yang menandakan permen yang dimiliki oleh Bella sebanyak 8, kita keluarkan sebanyak 2 Jadi 2 kita keluarkan, 1, 2 kita keluarkan kedua, 2 kita keluarkan ketiga, 2 kita keluarkan keempat. Jadi ada 4 kali pengeluaran. Nah, 4 kalinya ini merupakan banyaknya teman yang mendapat permen dari Bella. Jadi ada, misalkan ini teman A, teman B, teman C, dan teman D. Jadi, hasil dari pembagian 8 dibagi 2, itu hasilnya adalah 4. Dengan prinsip 8, tadi 8 buah permen dikurangi dengan 2, kurangi 2, kurangi lagi 2, kurangi lagi 2, itu sama dengan 0. Nah, pengurangannya sebanyak berapa? Ini sebanyak 4 kali. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Nah, yang kedua ada konsep pembagian equal shares. Nah, untuk konsep pembagian equal shares itu artinya membaginya dengan bagian yang sama. Nah, konteksnya di sini Bella memiliki 8 buah permen
yang akan dibagikan kepada 2 temannya. Ada 2 teman Bella. Nah, apabila setiap teman akan mendapatkan jumlah permen yang sama, maka jumlah permen yang didapat oleh masing-masing teman itu berapa? Nah, kita tahu nih Bella punya 8 permen. Akan dibagikan kepada 2 temannya. Kita misalkan 2 temannya itu A dan B. Nah, cara membaginya bisa langsung kita bagi 2 dari 8 permen ini. Kita bagi 2 sama rata, yaitu menghasilkan 4 untuk A dan 4 untuk B. Nah, hal tersebut juga bisa dengan cara satu-satu. Jadi, 1 untuk A, 1 untuk B, terus 1 lagi untuk A, 1 lagi untuk B, terus hingga nanti 8 permen ini habis dan semuanya terbagi rata. Maka konsep pembagian ini merupakan konsep equal shares karena pembagiannya itu rata. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan hari ini sudah cukup. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu siapkan ada 4 soal. Nah, di sini yang pertama, apakah operasi hitung pengurangan bilangan cacah itu bersifat tertutup? Nah, coba dijelaskan. Ini berhubungan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, yang kedua, gunakan fakta keluarga dalam penjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikan 12 ditambah Y sama dengan 20. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang fakta keluarga, coba ini dijelaskan atau dirincikan fakta keluarga dari 12 ditambah Y sama dengan 20 itu seperti apa. Lalu identifikasikan mana persamaan yang paling mudah dalam menyelesaikan persamaan 12 ditambah Y sama dengan 20 dalam 1 kali langkah untuk mencari nilai Y. Lalu tentukan nilai Y itu besarnya berapa. Nah, untuk yang ketiga, ada operasi hitung campuran, yaitu 2 ditambah dengan 4 dikali 4 dikurangi 3. Itu hasilnya berapa? Dan 2 ditambah 9 dibagi 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Nah, untuk yang terakhir, ada tentang pembagian, yaitu Daniel memiliki 6 buah apel. Dia membagikan kepada 2 temannya. Maka berapa banyak apel yang diterima oleh masing-masing temannya? Nah, coba kalian ilustrasikan penyelesaian tersebut terdapat dalam konsep pembagian yang mana? Tadi kan ada 2 konsep tuh, equal shares dan repeated subtraction atau pengurangan berulang dan juga pembagian rata. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini masuk yang mana? Masuk yang pembagian rata atau pengurangan berulang? Nah, coba diilustrasikan. Gitu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.